Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari koneksi antar materi pada modul 3.1. Pada pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Dr. Anda Siti Kiptiah MPD dan pengajar praktik adalah Ibu Siti Nuraini SSI SPD. Tujuan dari koneksi antar materi yang pertama yaitu CGP membuat kesimpulan atau sintetis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua yaitu CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kutipan dari Bob Talbert mengatakan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is the best. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa pembelajaran tidak hanya sebatas menguasai sebuah materi, namun lebih penting lagi bagaimana mereka mampu mengenali potensi dirinya, memiliki karakter dan value yang tinggi sebagai seorang individu dan masyarakat. Karena sejatinya, tujuan dari pendidikan adalah mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Dalam hal ini, guru tidak hanya berfokus pada materi, namun penanaman karakter dalam bentuk budi pekerti menjadi hal yang utama untuk ditumbuh kembangkan. George Wilhelm Friedrich Hegel menyatakan bahwa education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Makna dari pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan modul 3.1 adalah bahwa pendidikan adalah memanusiakan manusia, di mana kita sebagai guru harus mampu mengenali keberagaman yang ada pada murid sebagai suatu seni. Dalam konteks tersebut, guru diharapkan mampu mengambil sebuah keputusan melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ketika dalam proses pembelajaran, murid mengalami suatu kasus yang berkaitan dengan dilema etika, pengambilan keputusan tersebut harus berpihak pada murid dan merujuk kepada nilai kebajikan yang universal. Nilai dan prinsip yang kita anut dalam pengambilan sebuah keputusan akan memiliki dampak yang luar biasa untuk murid. Karena peran guru yang mampu membuat skenario pembelajaran akan mengantarkan murid pada cita-cita dan harapannya. Mindset mendidik yang benar harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya sebatas knowledge, namun lebih pada penanaman karakter atau soft skill mereka. Oleh sebab itu, dalam hal ini kontribusi guru dalam mengantarkan murid pada tujuan pendidikan menjadi urgent yang semuanya itu merujuk pada pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka, yaitu Engar Sosong Tulodo, Eng Madyo Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani akan sangat berperan penting kaitannya dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Hal tersebut karena semua keputusan yang diambil berpijak pada murid. Artinya, di sini kita sebagai guru dan pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan, prioritas utamanya adalah berpihak pada murid. Guru sebagai teladan yang senantiasa memotivasi siswa dan memberikan dukungan kepada murid harus mampu memetakan dan memutuskan permasalahan secara tepat. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai yang tertanam dalam diri kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran akan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil,
dalam mengambil suatu keputusan. Hal tersebut dikarenakan nilai yang tertanam tersebut akan merefleksikan sebuah pemikiran, analisa yang berujung pada sebuah keputusan yang kita ambil, baik terkait dengan kasus dilema etika maupun bujukan moral, di mana masing-masing nilai yang tertanam memiliki peran penting, utamanya dalam menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Contohnya adalah nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching merupakan salah satu strategi yang dapat kita lakukan untuk menggali kompetensi melalui kemitraan dan alur tirta. Melalui kegiatan coaching ini, coachee akan menemukan beberapa alternatif solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan bantuan coach. Jika dihubungkan dengan pengambilan keputusan, maka teknik coaching ini relevan digunakan, baik pada penentuan paradigma, 3 prinsip, maupun dalam melaksanakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang dilakukan terlebih ketika ada semacam keraguan dalam pengambilan sebuah keputusan. Melalui coaching akan semakin meyakinkan kita sebagai pengambil keputusan atau pemimpin dalam memutuskan kasus dalam bentuk dilema etika, sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih yakin tanpa keraguan-raguan tentang opsi yang dipilih, yaitu 2 nilai yang dipertentangkan, yang memang sama-sama memiliki nilai kebajikan. Namun dalam praktiknya harus diputuskan satu skala prioritas yang hasilnya berpihak pada murid dan mengutamakan nilai kebajikan universal. Yang keempat adalah bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Aspek sosial emosional merupakan bagian kompetensi guru yang sangat penting agar guru mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional dalam bentuk kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill menjadi modal penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini karena kondisi sosial emosional seorang guru akan sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambilnya. Guru yang memiliki kondisi sosial emosi yang baik akan menunjukkan integritas dan kejujuran dalam mengambil keputusan. Melalui kompetensi-kompetensi tersebut, diharapkan guru mampu membuat keputusan yang tepat dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada kasus dilema etika. Yang kelima adalah bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, nilai-nilai yang dianut oleh guru sebagai pendidik adalah nilai-nilai kebajikan universal, di mana guru memiliki pandangan tentang sebuah nilai yang dianut dan dianggap benar dalam mengambil sebuah keputusan. Nilai-nilai kebajikan universal yang dijadikan sebagai acuan akan berdampak pada sebuah keputusan yang diambil, dipertanggungjawabkan, serta berpihak pada murid. Yang keenam adalah bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman.
Pengambilan keputusan dapat dikatakan tepat jika kita berpedoman pada nilai kebajikan universal yang diyakini. Berawal dari sana, kita dapat memilih 4 paradigma yang sesuai dengan kasus tersebut dan prinsip yang menjadi dasar keputusan, serta mengikuti 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Melalui strategi di atas akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika adalah kemampuan untuk memutuskan apa yang diyakini benar setelah melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Keputusan tersebut ada hubungannya dengan perubahan paradigma, utamanya pada kemampuan saya sendiri dalam memahami 4 paradigma dalam pengambilan sebuah keputusan yang berdasar pada prinsip yang digunakan sebagai acuan. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Ada pengaruh pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid, di mana peran guru sebagai pemimpin pembelajaran akan mampu mengantarkan murid menuju tercapainya tujuan pendidikan melalui strategi pembelajaran yang berpihak pada murid dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Pembelajaran untuk potensi yang berbeda dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru dapat menggunakan diferensiasi konten, proses, ataupun produk dalam pengaplikasiannya. Melalui strategi ini, guru dapat menggali kemampuan dan skill siswa secara optimal dengan berpijak pada minat dan bakat serta melihat kesiapan belajar siswa secara dini. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Hal ini merupakan kondisi nyata yang banyak terjadi, utamanya pada kasus dilema etika yang terjadi pada murid. Ketika seorang guru salah dalam mengambil sebuah keputusan, bisa jadi akan membawa dampak buruk, bahkan trauma yang menyebabkan murid tidak dapat belajar secara maksimal. Disinilah penting peranan seorang guru, tidak hanya sebagai penyampai materi, namun lebih dari itu, bagaimana guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu menempatkan kepentingan murid sebagai skala prioritas utama dalam pengambilan sebuah keputusan, baik hubungannya dengan kasus dilema etika ataupun strategi pembelajaran yang digunakan. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya uraikan di sini adalah bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, mengedepankan nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab. Hal tersebut dapat diaplikasikan melalui penggunaan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam aplikasinya, guru hendaknya memiliki 5 kompetensi sosial emosional untuk mendukung perwujudan pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, penggunaan strategi dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang endingnya adalah berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajadewantara harus senantiasa diaplikasikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang baru menurut Anda di luar dugaan?
Dilema etika adalah kasus di mana dua nilai yang sama-sama benar dipertentangkan. Sementara bujukan moral lebih jelas karena adanya nilai benar dan salah. Artinya, terjadi suatu pelanggaran hukum atau kode etik di dalamnya. Dalam penyelesaian kasus terkait dengan dilema etika, kita dapat menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada tahap pengujian, baik uji legal, regulasi, intuisi, panutan, maupun publikasi, harus benar-benar sesuai. Ketika satu di antara uji tersebut melanggar, maka opsi yang lain menjadi gugur dan tidak perlu dilanjutkan. Artinya ada indikasi bujukan moral. Hal yang di luar dugaan adalah terkait dengan adanya opsi trilema, di mana opsi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum sebuah keputusan tersebut diambil. Peninjauan keputusan yang masuk dalam rangkaian tahap 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan juga bagian dari hal yang tidak saya duga sebelumnya. Artinya, poin terakhir tersebut memberikan penekanan dan penegasan kembali agar keputusan yang diambil benar-benar tepat. Inilah yang menjadikan saya berpikir bahwa 9 langkah ini merupakan cara yang efektif yang dapat digunakan oleh pemimpin dalam mengatasi kasus yang terkait dengan dilema etika. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebagai seorang pemimpin yang pada saat itu saya menjadi seorang ketua program keahlian, saya pernah menghadapi kasus dalam bentuk dilema etika, yang dalam situasi tersebut saya harus mengambil sebuah keputusan. Namun pada praktiknya, saya lebih menggunakan intuisi dan melihat kepentingan siswa pada saat itu. Artinya, keberpihakan pada murid menjadi dasar saya dalam pengambilan sebuah keputusan. Bedanya adalah saya tidak menggunakan salah satu di antara 4 paradigma, 3 prinsip, ataupun 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, di mana dalam tahapan tersebut memuat beberapa pengujian yang akan membantu kita dalam pengambilan sebuah keputusan. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari modul ini adalah saya menjadi paham terkait dengan bagaimana mengambil sebuah keputusan, utamanya untuk kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Perubahan yang terjadi adalah saya dapat mengaplikasikan proses pengambilan sebuah keputusan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Beberapa pengujian yang ada pada 9 tahapan itu membuat saya memahami arti penting dari tahapan yang dilakukan agar dapat menghasilkan sebuah keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul ini sangat penting untuk dipelajari, apalagi terkait dengan peran kita sebagai individu dan pemimpin dalam pembelajaran, di mana setiap saat kita akan dihadapkan pada suatu kasus, baik berhubungan dengan bujukan moral maupun dilema etika, di tengah proses pembelajaran yang berjalan. Kemampuan kita dalam mengambil sebuah keputusan dengan memahami beberapa paradigma dan 3 prinsip serta 9 pengambilan dan pengujian keputusan akan menjadikan kita sebagai pribadi yang bijak serta pemimpin yang humanis yang selalu mengedepankan nilai kebajikan universal, berpihak pada siswa, serta tanggung jawab. Demikian tadi paparan dari koneksi antar materi pada modul 3.1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.